tempat di mana aku bertumbuh, yaitu di GBI Harapan Baru Bekasi. Jadi gerejanya tuh ada 6, gerejanya tuh beda-beda teman-teman. Eh, ada bermacam-macam gereja, ada yang Injili, Protestan, Lutheran, sampai ada yang karismatik. Nah itu menariknya di gereja. Gereja tuh yang nomor 3 dari sebelah kiri, yang salibnya tuh warna merah. Nah ini foto bersama para leader-leader dari anak-anak muda dari 6 gereja. Jadi kita juga punya persekutuan para leader-leader ini. Dan hari ini aku mau sharing tentang sebuah kebenaran, yaitu adalah setiap kita dipilih untuk melayani Tuhan. Karena setiap kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai sebuah tujuan. Buku ini, teman-teman, buku itu ada sebuah tujuannya. Tujuannya itu untuk dibaca, untuk bisa menambah wawasan kepada kita yang membacanya. Tapi bisa nggak buku ini dilempar ke anjing yang lagi nyuri makanan atau ke kucing yang lagi nyuri ikan di meja kita? Tentunya bisa aja, tapi nggak sesuai sama tujuan utamanya. Jadi segala hal yang diciptakan di dunia ini itu tentunya punya sebuah tujuan. Dan setiap kita punya sebuah tujuan, yaitu adalah untuk melayani Tuhan. Kita hadir di dunia ini, tentunya tujuan kita dan kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani Dia. Bahkan di Alkitab dicatat untuk melayani sesama juga. Jadi konteks melayani Tuhan itu nggak cuma melayani Tuhan hanya sekedar Tuhan saja atau bahkan gerejawi saja, tapi ternyata melayani itu berbicara juga tentang bagaimana setiap kita perlu melayani sesama. Kalau kita buka teman-teman di kitab Galatia, Galatia pasal ke-5 ayat ke-13 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, nah ini harus digarisbawahi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setiap kita, waktu dulu kala, kita belum bisa melayani Tuhan secara bebas. Di dalam perjanjian lama, kita nggak bisa melayani Tuhan secara bebas. Orang-orang perjanjian lama itu punya berbagai tradisi ritual yang dilakukan untuk melayani Tuhan. Bahkan harus membawa korban persembahan ke bait Allah dan lain-lain. Banyak hal-hal yang dilakukan untuk melayani. Dibagi lagi dengan imam-imam yang melayani, dibagi dari suku-suku yang ada di Israel untuk melayani. Dan tidak semua orang bisa melayani. Tapi dalam perjanjian baru, setelah kehadiran Yesus yang menebus dosa kita, ada sebuah pembaharuan konsep pelayanan. Pembaharuan konsep pelayanannya itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus bisa melayani Dia dengan sepenuh hati. Jadi tentunya ada sebuah perbedaan yang perlu dipahami. Makanya pelayanan itu harus dianggap sebagai sebuah anugerah terbesar. Pelayanan itu anugerah yang paling indah harusnya yang bisa kita alami. Karena kalau kita tidak menganggap pelayanan sebagai sebuah anugerah, nantinya pelayanan hanya akan jadi sebuah beban. Bayangkan teman-teman, dalam berkomunitas, kalau kita nggak punya hati yang sungguh-sungguh melayani, pasti akan jadi beban. Pasti akan jadi berat, susah, akan mengalami hal-hal yang mungkin terasa tidak mengenakan. Tapi kalau kita menyadari bahwa pelayanan, melayani, itu adalah anugerah terindah, kita pasti akan melayani dengan sangat-sangat powerful. Makanya kita harus melihat apa itu pelayanan atau apa itu melayani. Yang pertama, kata pelayanan dalam bahasa Yunani dinyatakan dengan kata diakonos. Jadi pelayanan dan melayani itu nggak bisa dipisahkan. Dan dalam kata tersebut muncul kata diaken, yang artinya adalah hamba, yang fungsinya itu untuk melayani. Jadi semua orang itu punya status sebagai diakennya Tuhan, sebagai hambanya Tuhan, yang fungsinya dia untuk melayani. Jadi semua orang itu adalah hambanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu nggak bicara status kependetaan, teman-teman. Hamba Tuhan itu nggak bicara tentang status teman-teman di gereja sebagai seorang leader, sebagai seorang WL dan lain-lain. Tapi hamba Tuhan bicara tentang semua orang yang percaya kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan. Itu adalah status sebagai seorang hamba Tuhan. Makanya konsep hamba Tuhan ini seharusnya tidak dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kan banyak banget nih orang-orang yang menganggap bahwa hamba Tuhan itu ada hanya pendeta,
yang mana pendeta yang harus hanya jaga hidup kudus, pendeta yang hanya harus hidup benar dan lain-lain. Kan saya bukan hamba Tuhan. Saya bebas dong untuk hidup kayak gimana. Boleh dong gue clubbing, ke klub, kita live musik dan lain-lain. Itu sesuatu yang salah, saudara. Semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang rindu kepada Yesus, dia adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan bicara tentang statusnya, hamba Tuhan itu bukan bicara tentang profesinya, tapi hamba Tuhan itu bicara tentang tujuan hidupnya. Jadi semua orang tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan, dan statusnya adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Hambanya Tuhan. Bukan hambanya hamba Tuhan, itu beda lagi. Makanya kita akan belajar apa sih sebenarnya dasar utama dalam pelayanan. Yang pertama, dasar utama karena kita telah dipilih untuk melayani Tuhan, melayani itu adalah sebuah panggilan, teman-teman. Jadi jelas bahwa pelayanan, melayani itu sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi kita harus menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan ilahi. Yang mana panggilan itu perlu kita jawab tentunya. Karena ketika panggilan itu kita abaikan, artinya kita sedang menolak untuk Tuhan panggil sebagai pelayan-pelayannya. Makanya sebenarnya kita itu diciptakan sebagai seorang yang untuk melayani. Jadi semua orang itu diciptakan itu punya tujuannya. Adalah sebagai seorang yang untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kemudian kita diselamatkan untuk melayani. Jadi semua orang yang percaya Yesus itu diselamatkan, dan kemudian dia tidak hanya hidup hanya untuk dirinya saja, tapi harusnya hidupnya itu adalah untuk melayani orang lain juga. Jadi orang yang diselamatkan tentunya perlu melayani Tuhan. Karena tidak ada orang yang diselamatkan tidak melayani Tuhan. Karena rasa ucapan syukur terbesar kita ketika kita sadar kita diselamatkan Tuhan adalah dengan bentuk kita melayani Dia. Tuhan tuh nggak butuh balas kasih teman-teman kok. Tapi seharusnya kita yang perlu menyadari, kita perlu untuk melihat bahwa ketika Yesus telah menyelamatkan hidup kita, harusnya kita bisa membalas dengan cara melayani Dia. Sekalipun itu tidak pernah bisa membalas kebaikannya Tuhan. Tapi setidaknya itu upaya yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Dia. Kemudian di dalam sebuah pelayanan, kita ini diberi karunia, teman-teman. Kita diberi karunia untuk pelayanan. Karunia itu bicara tentang kemampuan ilahi. Gue yakin teman-teman semua di sini, siapapun kalian tuh pasti diberi sebuah karunia oleh Tuhan. Dan karunia yang diberikan oleh Tuhan, seharusnya itu tidak disia-siakan, tidak dipendam. Yang bisa menyanyi, menyanyilah untuk Tuhan. Yang bisa berkhotbah, berkhotbahlah untuk Tuhan. Yang bisa berdoa, berdoalah untuk Tuhan. Kalau sekalipun kita nggak bisa apa-apa, menyembahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu pun menjadi bentuk sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi ternyata melayani itu bukan cuma bicara tentang skillnya, tapi bicara tentang hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya bicara tentang skill, itu kita tidak sedang bicara tentang Tuhan nantinya. Karena kalau orang-orang hanya mengandalkan skill, tidak mengandalkan karunia dan hubungan dengan Tuhan, dia pasti akan jadi orang-orang yang sombong. Kalau teman-teman ingat Lucifer itu orang yang sangat berkarunia. Dia bisa menyanyi, memainkan alat musik segala hal dan lain-lain, memuji Allah dengan sangat indah. Tapi apa yang terjadi ketika dia hanya mementingkan dirinya sendiri, selfish, pamer karunia dan lain-lain, yang terjadi adalah kejatuhan. Makanya di gereja, teman-teman, gue nggak tahu di gereja kalian, tapi banyak banget yang nge-DM gue tentang hal ini. Di gereja, orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar, banyak sekali yang jatuh, teman-teman. Bahkan ada orang-orang yang melayani di mimbar itu nge-DM gue, Kak, gimana ya caranya biar berhenti bisa clubbing, bisa nggak nonton lagi video porno, nggak lagi seks bebas dan lain-lain. Ternyata hal-hal itu tidak menentukan. Kita berada di mimbar sekalipun itu tidak menentukan bahwa kita itu bisa menjaga kekudusan kita. Makanya setiap kita perlu menyadari untuk ketika kita diberikan karunia oleh Tuhan, jangan mengandalkan skill kita, tapi belajar untuk jaga hubungan kita sama Tuhan. Kemudian kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu ayat tentang amanat agung, teman-teman. Dan jelas bahwa ada satu perintah untuk kita bisa melayani Dia dalam hal itu. Kita diperintahkan untuk
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di situ, menjangkau banyak jiwa. Jadi ternyata pelayanan kita, jadi gini, kalau teman-teman nggak bisa melayani apapun, setidaknya bisa melayani sebagai orang yang menceritakan kasihnya Tuhan kepada orang lain. Menceritakan kasihnya Tuhan kepada orang lain itu nggak susah kok teman-teman. Menceritakan kasihnya Tuhan kepada orang lain, itu simple banget kok. Belajar mulai cerita dari keluarga kita, belajar mulai cerita dari teman-teman kita, karena itu adalah bentuk pelayanan kita. Makanya ada sebuah statement mengatakan, jika kamu terlalu besar untuk melakukan perkara kecil, maka kamu terlalu kecil untuk melakukan perkara besar. Hari-hari ini kenapa orang-orang tidak mau melayani, hari-hari ini kenapa orang-orang tidak menolak untuk melayani, karena mungkin mereka merasa terlalu besar untuk melakukan hal-hal kecil. Tapi sebenarnya orang-orang yang menolak pelayanan itu adalah orang-orang yang terlalu kecil untuk melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Gua nggak tahu di gereja teman-teman kayak gimana, tapi kan di gereja salah satu pelayanan yang tidak dipandang, sorry ya, yang mungkin jemaat tidak bisa memandangnya, itu pelayanan asyir teman-teman. Kalau teman-teman tahu asyir itu apa ya, penerima tamu. Orang-orang mungkin hanya ingin berdiri di mimbar sebagai pelayanan. Tapi seharusnya pelayanan itu tidak bisa dibeda-bedakan. Orang yang di mimbar, orang yang dijaga parkir, orang yang bersih-bersih, orang yang penerima tamu, semua dalam porsi pelayanan itu adalah sama di hadapan Tuhan. Dan bayangkan kalau orang-orang yang menolak untuk melayani dia, gue entah kenapa kadang sebel, walaupun gimana, tapi percayalah bahwa kalau kamu menolak pelayanan dan bilang ini pelayanan terlalu kecil buat gue, ini pelayanan terlalu rendah buat gue kan hebat, gue bisa segalanya dan lain-lain, percayalah bahwa kamu sedang sombong dan kamu merasa terlalu besar. Padahal sebenarnya hatimu yang terlalu kecil untuk Tuhan. Dan orang-orang yang hatinya terlalu kecil untuk Tuhan, pasti hidupnya akan stagnan, pasti hidupnya akan gitu-gitu aja. Gak akan bertumbuh, merasa superior dalam pelayanan. Percaya teman-teman, gak ada pelayanan hamba Tuhan yang superior. Semuanya sama, semuanya sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Gue, Bro Andreas, siapapun di sini, gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih hebat. Semuanya sama dengan sebuah status, yaitu adalah sebagai hambanya Tuhan. Yang kedua, yang mau gue sharingkan ke teman-teman, agar kita mengerti bahwa setiap kita dipanggil dalam pelayanan, itu adalah setiap kita perlu menyadari bahwa kita perlu menentukan dulu prioritas kita terhadap Tuhan. Jadi prioritas yang benar dalam melayani itu sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita tidak punya prioritas yang tepat, pelayanan akan jadi sebuah hal yang bisa malah merugikan kita. Jadi kalau teman-teman lihat, banyak orang-orang yang mungkin melayani. Nah, ini ada sebuah case ya. Mungkin banyak orang-orang yang melayani dengan hebat. Tiap hari di gereja, tiap hari nge-Zoom, tiap hari Google Meet untuk ikut komunitas-komunitas rohani. Tapi jika dalam rumahnya dia tidak bisa jadi berkat, artinya dia sedang tidak dalam prioritas yang tepat. Pelayanannya sih nggak salah, tapi harusnya prioritas yang benar dalam pelayanan itu perlu kita pahami. Prioritas yang tepat itu adalah pertama kepada Tuhan. Yang kedua, haruslah kepada sesama kita, sesama manusia, keluarga kita, teman kita, bahkan orang lain. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang terlalu rohani, sampai mengesampingkan keluarga kita, mengesampingkan teman-teman kita bahkan, demi sebuah pelayanan. Tapi kita juga nggak bisa jadi orang yang hanya mengutamakan sesama kita, keluarga kita. Kita nggak mau pelayanan, saya maunya di rumah aja, mau nemenin mama, mau nemenin papa, atau aku cuma mau sama teman-temanku kok. Kalau teman-temanku nggak mau ibadah, aku juga nggak mau ibadah. Itu sebuah prioritas yang salah tentunya. Harusnya setiap kita perlu menentukan dulu sebuah prioritas yang tepat, membagi sebuah prioritas yang benar dalam pelayanan. Karena ketika kita dipilih Tuhan untuk melayani, harusnya kita tidak menghancurkan waktu-waktu yang lain. Tapi harusnya hidup kita bisa selaras dengan kebenarannya Tuhan. Jadi ketika kita tidak menentukan prioritas yang tepat, tidak punya hal yang tepat untuk dilakukan dalam pelayanan, kita tidak akan pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Satu cerita, satu waktu,
Karena aku melayani anak-anak remaja, jadi satu waktu ada anak-anak remaja yang mereka tuh seneng banget ke gereja, teman-teman. Jadi anak-anak remajaku saat ini seneng banget ke gereja, bahkan hampir seminggu bisa 3 kali ke gereja untuk cuman kita nongkrong, mabar ML, kemudian dan lain-lain gitu. Sampai satu waktu orang tuanya tuh nanya sama saya, "Pastor," katanya. Jadi di gereja suka banget dipanggil pastor, entah kenapa. Padahal gue belum pastor, gue cuman evangelis di gereja dan selalu ditanya kayak gitu. Dan orang tanya itu curhat, "Tante lihat si A ini aktif banget ya di gereja." "Iya tante, aktif banget." Dan mamanya cerita bahwa di rumah dia tuh nggak mau nyuci piring, nggak mau disuruh, nggak mau diminta tolong dan lain-lain. Tapi kalau di gereja tante lihat dia aktif banget, kok bisa gitu ya? Dan ternyata itu menjadi sebuah pukulan untuk saya. Ternyata orang-orang yang aktif banget melayani, ternyata tidak punya prioritas yang tepat juga. Jadi keaktifan kita dalam sebuah pelayanan belum tentu kita punya prioritas yang tepat juga. Makanya harus bisa membalance kehidupan kita. Makanya gini, kan arti prioritas kita perlu menentukan dulu arti prioritas itu apa. Kalau kita pelajarin teman-teman, kita search, prioritas itu punya arti kayak gini, keadaan di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Kemudian yang didahulukan dan diutamakan daripada lainnya. Dan gini, selalu diingat dan selalu terpikirkan. Harusnya kalau kita punya prioritas yang tepat, kita perlu melihat bahwa hal-hal ini kita perlu menentukan dulu mana prioritas yang paling utama dalam hidup kita hari ini. Buat teman-teman yang sekolah, prioritaskanlah sekolah kita karena akan ada hal-hal yang perlu kita raih dalam masa depan kita. Tapi buat teman-teman yang kerja, prioritaslah untuk kerja. Tapi dalam prioritas itu tentunya jangan lupa terhadap pelayanan. Jangan lupa terhadap Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk menyisihkan waktu kita untuk Tuhan, bukan menyisakan. Jadi hari-hari ini kan banyak banget orang hanya sekedar menyisakan waktunya untuk Tuhan, tapi tidak bisa menyisihkan. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, tentunya dia bisa menyisihkan waktunya untuk Tuhan. Orang kalau menyisakan itu seadanya, mau doa, mau saat teduh itu antar aja lah. Baca Alkitab aja sebagai obat ngantuk kok teman-teman. Belum ngantuk, baca imamat sama bilangan, pasti langsung tidur. Tapi kalau teman-teman memprioritaskan Tuhan, ada satu waktu khusus setiap hari teman-teman untuk bangun hubungan sama Tuhan. Jadi prioritas kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang seringnya pelayanan kita, tetapi prioritas kepada Tuhan itu bicara tentang seringnya kita bangun hubungan sama Tuhan. Jadi secara quality kita perlu menjadi orang yang berkualitas dalam hubungan sama Tuhan. Dan gini teman-teman, melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang aktif di gereja, jangan sampai teman-teman aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak aktif dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena itu akan jadi sebuah bumerang. Pelayanan kita itu bisa jadi bumerang ketika kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya jangan sampai kita jago pelayanan tetapi nggak jago bangun hubungan. Entah itu sama Tuhan, entah itu sama sesama. Jangan sampai kita tiap, wah saya ini the chosen generation. Saya ini generasi pilihan, saya ini orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Sehingga dia harus sungguh-sungguh bangun selalu pelayanan, pergi sana-sini dan lain-lain. Tapi lupa untuk bangun hubungan sama Tuhan. Karena ketika kita lupa bangun hubungan sama Tuhan, sia-sialah pelayanan kita. Yang terakhir, yang mau saya sharingkan itu adalah tujuan utama dalam pelayanan. Tujuan utama dalam melayani. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan itu punya setidaknya 3 tujuan. Yang pertama, setiap kita punya tujuan untuk menghasilkan buah. Jadi setiap kita dipilih untuk melayani Tuhan karena ada tujuannya itu untuk menghasilkan buah. Kemudian yang kedua, setiap kita perlu menggenapi rencana Tuhan. Jadi nanti ayatnya bisa dibaca di rumah aja teman-teman. Setiap kita perlu menggenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, setiap kita perlu memuliakan Allah. Jadi setiap kita perlu menyadari bahwa setidaknya tujuan utama kita dalam melayani ada 3 hal ini. Menghasilkan buah, menggenapi rencana Tuhan, dan memuliakan Allah. Jadi
Ini tujuan yang penting banget untuk kita punya dalam melayani. Dan gue akan tutup dengan sebuah statement kayak gini. Melayani tanpa kasih adalah sebuah paksaan, tetapi melayani dengan hubungan adalah sebuah kehormatan. Jadi teman-teman, sadarilah bahwa ketika teman-teman dipilih untuk melayani Tuhan, jangan jadikan itu sebagai sebuah paksaan. Jangan jadikan itu sebuah beban. Tetapi jadikanlah itu sebuah kehormatan. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kehormatan yang besar, sebuah anugerah yang besar yang kita terima dari Tuhan tentunya. Jadi jangan pernah jadikan pelayanan, apalagi teman-teman melayani tanpa kasih, itu udah pasti berat banget, susah, kecewa, dan akan masuk dalam fase kepahitan kepada leaders, kepada gereja, kepada komunitas, dan lain-lain. Makanya belajar untuk melayani dengan bangun hubungan sama Tuhan. Kita dipilih itu bukan hanya sekedar untuk melayani, tapi kita dipilih juga untuk melayani dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu aja yang gue mau sharingkan hari ini, biar kiranya apa yang disampaikan itu jadi berkat buat teman-teman. Kita doa dulu yuk sebelum aku serahkan kembali ke Bro Andreas. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biar kiranya Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih kami ke dalam ladang pelayanan, biar kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan, dan kiranya kami bisa menjadi generasi-generasi pilihannya Tuhan, untuk melayani Tuhan dan sesama, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba mohon Tuhan berbicara khusus dalam hati kami, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Thank you guys.